Revolusi adalah salah satu referensi paling populer ketika ada demo terhadap pemerintahan. Di dalam kata revolusi ada kemarahan, kejengkelan, kegelisahan, dan kekecewaan yang mendalam. Jadi biasanya teriakan revolusi ini muncul karena masyarakat menganggap pemerintah sudah gagal total, sehingga pemerintahan tersebut perlu dan wajib digulingkan. Apapun caranya termasuk dengan kekerasan. Tapi revolusi bukan cuma sekadar menggulingkan pemerintahan, ide besarnya adalah mengubah secara fundamental tatanan sosial dan politik kolot yang selama ini merugikan warga. Kalau kata Tan Malaka, sistem kolot ini disebut sebagai bangkai, dan masyarakat revolusioner adalah kekuatan baru yang berdiri di atas bangkai tersebut. Hari ini kita akan membahas salah satu revolusi paling penting dan terpopuler dalam sejarah di dunia. Revolusi ini udah dijadikan film, terus juga ada Broadway show-nya, dan banyak banget pop culture reference yang ada dari revolusi ini. Revolusi ini terjadi di akhir abad ke-18, udah lama banget memang, tapi warisan dan ide, semangat, dan semuanya dari revolusi ini tuh abadi bahkan hingga saat ini. Apalagi kalau bukan revolusi Prancis. Mungkin kalian udah familiar ya sama hierarki sistem feodal. Jadi masyarakat Prancis dan sebagian besar Eropa pada saat itu terbagi dengan 3 golongan atau estates. Jadi pertama ada golongan pendeta, kedua ada bangsawan, dan ketiga itu adalah rakyat jelata. Di atas 3 golongan tadi ada raja yang punya kekuasaan absolut. Nah, bangsawan dan pendeta ini punya hak istimewa, yaitu mereka punya tanah, mereka dikasih tanah, mereka bisa pungut pajak juga, mereka kebal dari hukum, dan intinya mereka tuh cukup powerful lah ya. Sedangkan rakyat jelata atau petani yang saat itu tuh mereka udah jadi mayoritas, 98%, terus mereka juga sengsara banget hidupnya. Mereka udah susah nyari duit, susah nyari makan, mereka disuruh garap tanah para bangsawan, mereka disuruh bayar upeti atau pajak ke pemerintah, dan mereka tuh aksesnya tuh terbatas untuk pendidikan, kesehatan, dan juga hukum. Jadi bayangkan aja kondisi saat itu. Seberapa muaknya jadi mereka. Ya karena sistem ini juga didukung dan dilegitimasi oleh teologi. Jadi saat itu doktrinnya adalah kekuasaan raja sama dengan kekuasaan Tuhan. Sehingga ya nggak bisa diganggu-gugat dan masyarakat cuma bisa nerimo aja gitu kan. Nah, jadi sistem di Eropa itu beda sama sistem Tiongkok. Jadi kalau Eropa ini kan sistemnya absolut dari Tuhan. Kita nggak boleh ganggu-gugat. Sedangkan waktu itu di Tiongkok di saat yang bersamaan, kaisar bisa diturunin kalau misalkan petani revolt. Kalau misalnya kaisarnya tuh udah korup banget dan tirani. Jadi beda banget ya di antara kedua ini. Sedangkan kalau misalkan di Eropa, kekuasaan raja absolut dan rakyat menderita. Kan suram banget ya. Di tengah kesuraman ini ada secercah cahaya, yaitu ide-ide pencerahan di era Enlightenment di pertengahan abad ke-18. Pemikiran yang menekankan rasionalitas, sains, hak asasi manusia, dan kedaulatan rakyat. Dan tokoh-tokohnya itu ada Diderot, Voltaire, Kant, Rousseau, ada Montesquieu juga, dan lain sebagainya. Mereka-mereka ini adalah orang-orang yang mengkritik sistem feodal secara keseluruhan sebagai sesuatu yang gak make sense. Nah, singkat cerita, ide-ide ini akhirnya tersebar luas ke masyarakat Prancis melalui majalah, pamflet, buku, dan diskusi-diskusi publik. Tapi, alasan utama revolusi Prancis ini bukan karena adanya ide pencerahan, tapi karena adanya krisis ekonomi. Ya seperti revolusi-revolusi pada umumnya pasti kemarahan rakyat itu udah jadi gede banget karena ada krisis ekonomi. Kalau misalkan perut lapar kan kita jadi grumpy ya. Dan itu tuh yang menjadi alasan utama dari banyak revolusi di dunia, yaitu karena krisis ekonomi. Masyarakat sebenarnya tuh udah lama banget ya waktu itu geram sama Raja Prancis saat itu, yaitu Louis ke-16 dan Ratunya Marie Antoinette. Apalagi waktu itu Marie Antoinette tuh dia orang luar, bukan orang Prancis. Jadi orang Prancis juga ada sentimen negatif sama dia, dianggapnya kan dia outsider, orang Austria kan. Nah jadi amarah warga nih udah terakumulasi selama bertahun-tahun dan akhirnya meledak gitu. Dan waktu itu kondisi Prancis lagi caur banget. Prancis mengalami defisit keuangan karena harus membiayai perang panjang di Amerika. Warga-warganya kelaparan, pertanian dihantam krisis,
cuaca, bahkan buat beli roti, mereka tuh susah. Dan parahnya lagi, di situasi seperti ini, mereka harus tetap bayar pajak. Sementara di sisi lain, ini kayak, tau gak sih ada meme yang ini, yang di sini tuh rakyat lagi susah-susah, terus di sini tuh rumah gede banget, ada kolam renang. Nah itu kejadian yang persis terjadi di Prancis saat itu. Di sisi lain, waktu rakyat lagi sulit kayak gitu, kelas atas lagi menikmati kekayaan mereka yang berlimpah, hidupnya foya-foya, menghamburkan uang, party, dan makan makanan mewah. Mereka minum-minum, bajunya bagus, glamour, dan lain sebagainya. Udah tahu sendiri, Paris kan icon glam ya, dari sejak saat itu juga. Nah, rakyat geram dong, nggak bisa nih kayak gini terus. Nah, kebencian rakyat ke Raja Prancis terus bertambah setiap harinya. Dan ini akhirnya dinotis sama Menteri Keuangan Prancis saat itu, yaitu Jacques Necker. Dia akhirnya punya ide untuk mereformasi perpajakan Prancis. Intinya, dia ingin kelas bangsawan dan pendeta juga bayar pajak. Nah, waktu itu rakyat pasti seneng dong, akhirnya nih ada kebijakan yang lumayan memihak ke mereka. Nah, rajanya malah menolak usulan ini. Dan untuk meredam kemarahan rakyat, dia malah manggil Estates Generals. Ini udah kayak hal yang sangat langka terjadi, 175 tahun lamanya baru kejadian lagi. Ini tuh semacam lembaga legislatif yang terdiri dari perwakilan masing-masing kelompok. Jadi bangsawan ada perwakilannya, pendeta juga punya perwakilan, rakyat juga punya perwakilan. Tujuannya ya supaya ada proses musyawarah dengan tiap perwakilan ini untuk mengambil kebijakan. Tapi masing-masing kelompok ini kan dihitung sebagai satu suara ya. Sedangkan kelompok masyarakat biasa di Prancis itu 98% tetap dihitung satu suara. Jadi mau sebagaimana progresif usulan kebijakan tetap tidak akan berhasil karena dua kelompok di atas ini pasti tetap ingin mempertahankan hak istimewa mereka. Jadi mau ada usulan apapun pasti mereka nolak gitu. Dan akhirnya ya masyarakat lagi yang dikorbankan gitu kan. Akhirnya kelompok ketiga alias kelompok masyarakat ini ingin memisahkan diri karena mereka sadar kalau kepentingan mereka, kepentingan masyarakat tidak akan pernah terwujud selama ada di Estates General. Mereka pun bikin Majelis Nasional atau National Assembly yang tujuannya adalah membuat konstitusi baru. Nah, aksi ini sebenarnya sangat heroik ya karena mereka mendeklarasikan diri di sebuah lapangan tenis. Dan waktu itu juga simpati masyarakat pada Majelis Nasional semakin besar, apalagi ketika Menteri Keuangan mereka yang tadi tuh, si Jacques Necker, ditendang keluar dari pemerintahan. Beliau adalah orang yang selama ini dianggap mensupport gerakan rakyat. Lalu, di 14 Juli 1789, massa menyerbu penjara Bastille di Paris. Sebuah simbol kekuatan raja. Tujuannya adalah untuk merebut semua senjata api dan mesiu yang tersimpan di dalamnya. Huru-hara mulai terjadi di seluruh negeri. Masyarakat melawan dan dengan ini revolusi meletus. Sistem feodal yang udah bertahan 1000 tahun lamanya kali ini sedang berada di ujung tanduk. Majelis Nasional kemudian membuat deklarasi hak asasi manusia dan warga negara. Intinya, kebebasan dan hak individu itu melekat pada setiap manusia dan negara hanya bertugas untuk melindunginya. Dengan ini, keistimewaan raja dan bangsawan pun hilang. Prancis beralih ke sistem monarki konstitusional dan intinya raja tetap ada tapi kekuasaannya tidak absolut lagi. Nah, karena udah kehilangan keistimewaannya, banyak dari mereka yang kabur dan minta pertolongan ke kerajaan Eropa lain untuk mengembalikan kekuasaan raja di Prancis. Kan waktu itu, kalau kalian lihat House of Royal Family-nya di Eropa tuh mereka saling berhubungan kayak ini nikah sama ini, nikah sama ini. Mungkin mereka akhirnya datang ke kerabat-kerabat mereka yang lain untuk minta pertolongan ya kan, waktu itu. Dan Louis ke-16 juga pengen kabur. Dia menyamar sama keluarganya. Terus dia jalan jauh-jauh sampai perbatasan Belgia, penyamarannya ketahuan. Dia busted, dia ketahuan sama warga yang berhasil mengenali dia. Dia akhirnya dipulangkan dan masyarakat Prancis marah banget. Mereka akhirnya menjebloskan Louis XVI ke penjara dengan dakwaan pengkhianatan. Nah, dari sini ketidakpuasan ke sistem monarki semakin kuat dan memaksa pemerintah sementara saat itu yang disebut sebagai Konvensi Nasional untuk membuat konstitusi baru. Akhirnya, September 1792, Prancis resmi menjadi republik. Gak lama dari situ, untuk melakukan perubahan yang radikal, raja pun diarak ke tengah kota dan dieksekusi dengan guillotine. Kepalanya dicopot, dan istrinya saat itu, Marie Antoinette, juga mengalami hal serupa. Jadi mereka berdua chopped, dah selesai.
Dalam buku Citizens, A Chronicle of the French Revolution, Chama menyebut hancurnya monarki Prancis sebetulnya adalah syarat untuk melakukan revolusi, bukan tujuan akhir dari revolusi itu sendiri. Kenapa? Karena setelah menjadi republik, kehidupan di Prancis ternyata gak ujuk-ujuk membaik. Misalnya ada Year of Terror atau tahun-tahun teror yang dipimpin oleh Robespierre. Robespierre ini adalah salah satu tokoh penting dari Jacobin yang merupakan kelompok radikal di Prancis. Jadi di masa ini, orang-orang yang punya pandangan politiknya nggak revolusioner menurut mereka, kepalanya akan dicopot dengan guillotine. Dan dalih dari pemerintah revolusioner adalah mereka ingin melindungi gagasan ideal revolusi dari ancaman internal maupun eksternal. Ini hal yang serupa terjadi juga di Tiongkok pas zaman Cultural Revolution. Mereka yang tidak dicap revolusioner, yang dicap gak punya pemikiran revolusioner, mereka akhirnya diarak dan dihakimi massa. Dan naasnya saat itu di Prancis, lebih dari 40.000 orang tercabut kepalanya. Mereka dibunuh karena dianggap gak punya pandangan revolusioner, dianggapnya mereka tuh moderat, atau mereka yang mengkritik pemerintahan revolusi. Bahkan ada cerita dari seseorang yang dibunuh karena membandingkan harga roti di masa monarki yang jauh lebih murah. Oh iya, mereka juga punya hak untuk menahan orang tanpa pengadilan. Jadi ini persis satu kejadian dalam sejarah Indonesia yang tidak perlu saya sebut itu apa. Jadi faksi anti-Jacobin pun mulai bermunculan. Mereka mengkritik gimana teror-teror pemerintahan ini justru melenceng dari nilai-nilai kebebasan yang tadinya tuh mereka canangkan kan. Ironisnya, Robespierre sendiri pernah menulis kalau dia menentang hukuman mati dalam esainya On the Death Penalty. Jadi nggak menjilat ludah sendiri. Jadi selain Robespierre ada yang namanya Jean-Paul Marat. Dia adalah orang yang sakit-sakitan, punya kanker kulit dan sering pakai bathtub medis. Jadi karena sakit kulitnya dia tuh jadi suka berendam pakai larutan-larutan medis gitu ya. Nah si Marat ini adalah salah satu otak di balik teror pada masyarakat. Dulu sebelum revolusi dia tuh sering banget nerbitin artikel-artikel keras ke pemerintahan monarki. Tulisannya tuh dianggap mampu menarik massa yang besar. Nah di tahun-tahun teror, Marat ini juga nulis seruan yang isinya adalah anjuran untuk membunuh siapapun yang kontra revolusi. Banyak masyarakat yang gedek banget sama dia karena gara-gara tulisan dia orang-orang tuh banyak yang meninggal dunia. Nah cerita terbunuhnya Marat ini karena ada seorang perempuan namanya Charlotte Corday. Charlotte ini ceritanya pura-pura ingin membocorkan informasi rahasia kaum pemberontak supaya bisa nemuin Marat. Tadinya tuh Marat tuh nggak ngasih siapa-siapa ketemuin dia. Dan akhirnya Marat pun kepincut sama Charlotte dan dalih-dalih Charlotte ini dan akhirnya dia membolehkan Charlotte masuk. Dan akhirnya Charlotte masuk, Marat pun ditusuk di bagian dada menggunakan pisau. Momen ini sempat diabadikan juga melalui lukisan yang sangat ikonik. Ini adalah lukisannya. Dan selain tahun-tahun teror, ekonomi di bawah pemerintahan revolusi juga tidak berjalan dengan baik. Perang yang berlanjut dengan kerajaan Eropa lain membuat pemerintahan revolusi memalak warganya dengan dalih ini adalah harga untuk mencapai kebebasan. Jadi nggak jauh beda kondisinya sebenarnya, cuman kayak alasannya di twist lagi gitu kan. Inflasi juga terjadi, harga roti dan pangan lainnya melonjak, dan ini karena situasi politik Prancis di masa itu yang memang lagi unstable ya. Jadi bayangkan saja 10 tahun ada 3 konstitusi dan 5 pemerintahan yang berbeda. Jadi ya pasti nggak stabil dan akhirnya warga juga lagi-lagi warga yang kena getahnya. Beberapa sejarawan menganggap revolusi Prancis punya legacy untuk ide-ide demokrasi modern dan cikal bakal perlawanan di banyak tempat lainnya. Misalkan gerakan revolusi di Haiti, revolusi Rusia, revolusi Tiongkok, dan juga revolusi lainnya. Lalu ide-ide soal hak asasi manusia, demokrasi, dan perubahan tatanan sosial politik juga jadi hal yang kita warisi hingga saat ini. Tapi ada juga yang menganggap revolusi ini gagal karena ya yang tadi sudah aku sebutin. Revolusi ini justru menjadi teror, menjadi instabilitas, dan lebih jauh lagi Prancis justru berujung kembali ke era kepemimpinan tunggal di bawah Napoleon Bonaparte. Revolusi Prancis memang penuh dengan ide-ide romantik soal perjuangan, namun di sisi lain dia juga memiliki banyak kekurangan. Semoga kita bisa belajar dari revolusi ini dan jangan sampai revolusi apapun menumbuhkan tirani berikutnya. Terima kasih sudah mengikuti video kali ini. Sampai jumpa di video Jembatan Waktu berikutnya. Bye-bye.